Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini saya mau berbagi pengalaman mengenai perjuangan saya untuk melawan COVID-19. Nama saya Ingan Pulung Tarigan, usia saya 59 tahun. Awal mulanya pada akhir Februari 2020 saya panas, badan panas semua, terus lemas. Nah, setelah karena pengalaman kita kalau demam berdarah atau tipes ya kita tunggu dulu selama 3 hari. Jadi kita tunggu selama 3 hari, kita makan obat-obat dari obat penurun panas. Nah, setelah 3 hari panasnya belum juga turun. Nah, jadi kita curiga. Untuk itu kita pergi ke dokter untuk cek. Nah, setelah dicek oleh dokter, darah dan lain-lainnya hasilnya juga bagus. Nggak ada menandakan bahwa saya itu tipes atau DBD. Nah, kemudian dokter bilang, ya sudah kalau begitu pulang aja, dirawat di rumah aja, dikasih obat penurun panas selama 3 hari. Nah, kita pulang. Nah, sampai selama 3 hari di rumah panasnya juga belum turun sampai 3 hari. Untuk itu tanggal 6 Maret kita pergi ke IGD untuk cek kembali. Nah, pada waktu dicek juga tetap hasilnya bagus. Masih bagus semuanya, cuma saya ada sedikit batuk-batuk. Nah, dokternya menawarkan lagi, gimana mau dirawat apa pulang aja. Nah, karena saya ada batuk, jadi saya dengan keluarga mengambil keputusan untuk dirawat. Nah, sebelum dirawat kami disarankan untuk dipoto ronsen terlebih dahulu. Nah, selama di ruang inap rawat masih tetap panas, belum juga turun, sampai panasnya itu sampai 40 derajat. Mengigau terus, ngomong terus. Nah, kebetulan istri saya menjaga saya. Nah, dia minta diperiksakan oksigen dalam darah, yaitu saturasi oksigen O2. Nah, karena istri saya seorang perawat, jadi dia curiga kalau saya kekurangan oksigen. Sesudah diperiksa, perawatnya juga jadi panik karena hasil saturasinya sudah buruk, rupanya gara-gara kekurangan oksigen. Jadi karena kekurangan oksigen tersebut, makanya saya jadi menggigau gitu. Akhirnya saya dipindahkan ke ICU. Di ICU saya dipasang ventilator, terus selang di hidung dan kateter dan lain-lain. Dirawat di ICU selama 5 hari. Karena dicurigai COVID-19, saya dipindahkan ke ruang isolasi, tapi masih pakai ventilator. 2 hari di ruang isolasi, karena kondisi saya sudah kelihatan baik, ventilator dilepas. Baru saja saya merasakan lega karena ventilator lepas, tiba-tiba ada kabar saya dirujuk ke rumah sakit pemerintah untuk diisolasi, walaupun pada saat itu hasil COVID-19 belum ada. Nah, tanggal 15 Maret 2020, kurang lebih 5 hari dirawat di isolasi, keluarga saya diberitahukan bahwa saya positif COVID-19. Jadi lebih kurang 14 hari baru diketahui saya positif COVID-19. Selama saya dirawat saat diisolasi, yang paling berat saya hadapi karena secara fisik saya sangat lemah dan lemas karena saya baru dirawat di ICU. Selama isolasi saya semakin stres karena tidak ada komunikasi sama keluarga. Terakhir saya komunikasi dengan keluarga sebelum masuk isolasi. Setelah itu HP saya mati karena charger tidak dibawa karena buru-buru.
Hari pertama saya masuk isolasi, malam harinya saya tidak makan karena makanan yang diberikan makanan yang biasa. Sedangkan tenggorokan saya sangat sakit karena pengaruh pemasangan ventilator. Karena itu mah saya sangat sakit karena tidak makan semalaman. Waktu isolasi saya sangat menderita karena tidak bisa komunikasi dengan keluarga karena ruangan tertutup. Saya hanya melihat tembok dan tidak tahu waktu dan hari-hari. Hanya melihat perawat pakai APD dan mengikuti schedule di rumah sakit untuk ambil darah 2 kali sehari, 2 kali tusukan sehari, yaitu darah vena dan darah arteri. Kadang-kadang berkali-kali ditusuk, darahnya tidak ketemu. Semua tangan kiri dan tangan kanan biru semua, bahkan hitam. Karena selama 15 hari diisolasi, tiap hari menerima tusukan yang pindah-pindah, dan tiap hari ambil ronsen paru, dan tiap 2 hari sekali saya disuap, di mana hidung disodok dan tenggorokan juga. Selera makan tidak ada, badan makin lemas. Perawat hanya menaruh makanan di meja. Jadi kita usaha sendiri untuk makan, sedangkan makanan dan minuman semua dibungkus plastik. Di mana membukanya saja saya tidak ada kemampuan, tidak ada tenaga. Kadang-kadang menusuk minuman pakai sedotan saja tidak ada tenaga. Tapi saya berusaha memakan semua makanan yang diberikan dengan bantuan didorong dengan air mineral yang diberikan. Lebih 10 hari saya tidak BAB. Saya minta ke dokter pencahar BAB. Akhirnya perut saya sangat sakit untuk mengeluarkan BAB, sangat tersiksa, dan ambien saya kambuh. Saya sangat bersyukur karena istri dan anak-anak saya sangat menguatkan saya. Mereka mendoakan saya terus-menerus dan memberi semangat untuk saya. Dan juga saudara-saudara dan sahabat-sahabat saya banyak mendukung kesembuhan saya. Mereka semua memotivasi saya untuk berjuang untuk sehat. Dalam situasi yang sangat stres, saya hampir putus asa, mau menyerah karena tidak kuat lagi menghadapi sakit yang saya rasakan. Pada saat itu saya lagi lemah imannya. Tuhan Yesus berbicara kepada saya, kamu harus kuat, harus semangat, kamu harus jadi pemenang. Tuhan Yesus bisikkan itu kepada saya. Tuhan Yesus berbicara, saya mengasihi kamu, jadi kamu harus semangat dan kuat. Karena istri dan anak-anak dan saudara-saudaramu, teman-temanmu, sobat-sobatmu, bahkan hamba-hamba Tuhan, semuanya mendoakan kamu, kata Tuhan Yesus. Akhirnya saya berjuang dan semangat lagi. Apapun yang dilakukan oleh dokter, semua obat-obatan, makanan-makanan, semua saya makan. Karena saya ingin sembuh. Saya ingin ketemu keluarga aku, teman-temanku semua. Dan aku ingin jadi pemenang. Jadi saya jalani semua. Tidak ada merasakan sakit. Selama saya isolasi, saya tidak merasakan sakit. Ditusuk sama suster, ditusukin pun saya nggak merasa sakit karena saya percaya Tuhan Yesus sudah ambil semua sakit yang saya rasakan. Selama saya di rumah sakit, saya mandi pun nggak pernah. Selama saya 25 hari dirawat, saya nggak pernah mandi. Saya nggak pernah sikat gigi. Bagaimana baunya mulut saya orangnya pembersih. Tapi karena Tuhan mengambil alih semua, saya nggak ada merasakan lagi itu semua. Setelah pulang ke rumah baru saya ingat semua bahwa Tuhan kita sungguh sangat luar biasa. Tuhan kita memang luar biasa. Karena dia bilang, engkau tetap harus jadi pemenang. Kau harus jadi pemenang. Kau harus memuliakan namaku. Itu yang Tuhan mau. Aku sayang sama kamu, dia bilang. Itu yang saya pegang terus, makanya saya kuat. Kalau enggak, saya nggak kuat lagi menjalani selama 25 hari di rumah sakit.
Saran saya buat mereka yang saat ini mengalami COVID-19, mereka harus selalu dekat sama Tuhan. Hubungan sama Tuhan tuh jangan putus-putus, tetap komunikasi dengan Tuhan. Harus semangat, jangan menyerah, dan dukungan keluarga memberi semangat itu sangat bagus, walaupun melalui video call. Saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk hidup berubah lebih baik lagi. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat istri dan anak-anak saya, buat saudara-saudara saya dan sahabat-sahabat saya, dan hamba-hamba Tuhan yang sudah mendoakan saya dengan sungguh-sungguh. Komitmen saya kepada Tuhan bersama istri mau menjadi saksi, menjadi berkat buat banyak orang, mengunjungi orang-orang sakit untuk menguatkan mereka, terutama bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, dengan pertolongan Roh Kudus, dan menguatkan mereka untuk menjalani susah senang mereka tetap bersama Tuhan. Amin. Shalom, nama saya Bukit Singarimbun. Usia saya tepat pada saat suami saya masuk ICU, saya persis 58 tahun. Saat mendampingi suami, awalnya sih saya nggak mengetahui, bahkan di awal saya nggak tahu suami COVID, jadi seperti biasa aja pada waktu di ICU. Cuman karena saya seorang perawat, begitu suami masuk ICU pakai ventilator dan tidak tahu penyebabnya, ya saya cuman berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan, karena apapun penyakitnya yang saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Sesudah beberapa hari dirawat, ada kecurigaan COVID, tapi saya tetap tidak merasa putus harapan. Saya walaupun tengah malam itu selalu berdoa sambil nangis, tiap malam saya berdoa. Bahkan pada waktu dirawat di ICU, bisa dibilang tidur cuma sejam 2 jam, tapi saya menjalaninya dan penuh penyerahan kepada Tuhan. Jadi itu yang membuat saya kuat dan bisa menguatkan dia, berusaha untuk senyum, memberikan semangat bahwa Bapak bisa sembuh. Itu yang saya lakukan setiap hari, setiap menjenguk di ICU. Selama mendampingi suami di ICU, ya secara fisik, secara manusia mungkin lelah, secara mental juga lelah, tapi saya bersyukur saya nggak merasa bebannya terlalu berat, dan saya menyerahkan total kepada Tuhan atas Tuhan yang akan menyembuhkan. Setiap hari pada saat di ICU itu saya memperlihatkan bahwa saya tidak sedih, saya senyum, saya berusaha memijit kakinya dan memberikan minyak di punggungnya dan memasang lagu-lagu rohani, dan selalu mengatakan bahwa Bapak akan sembuh. Seperti itu setiap hari selama di ICU. Keluarganya sakit, menderita, kalau bisa jangan memperlihatkan kecemasan, berikan semangat, yakinkan bahwa dia akan sembuh, sehingga dia punya semangat untuk sembuh, dan dia tidak terlalu sedih dan mengalami
penderitaannya. Jadi kita harus menghibur. Jadi kita nggak boleh muka kita muram. Kita berusaha bahwa ini akan sembuh. Jadi dia punya keyakinan bahwa dia akan sembuh. Pada saat ini kami lebih bisa lebih saling memperhatikan dengan anak-anak, dengan di antara saya dan suami. Kami bisa saat itu bersama, bisa mengucap syukur senantiasa atas segala berkat yang diberikan Tuhan, atas kesempatan hidup yang